Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Perkenalkan, saya Sania Sururu Husna, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1, bidang studi matematika Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan best practice dalam pameran perayaan akhir perkuliahan pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan cerita tentang perencanaan, evaluasi, dan juga refleksi dari pembelajaran yang telah saya lakukan selama kegiatan PPL 1 di SMPN 24 Malang. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa peserta didik dalam suatu kelas ini memiliki gaya belajar yang beragam, mulai dari visual, auditori, dan juga kinestetik. Seperti terlihat pada gambar, di situ adalah data hasil pengisian angket oleh peserta didik. Setelah diamati lebih lanjut, peserta didik dengan gaya belajar auditori itu mengalami kesulitan dalam pembelajaran matematika. Seperti terlihat pada gambar, di sini peserta didik mengaku bahwa ia tidak dapat memahami materi matematika dengan baik. Dia juga merasa kesulitan dalam belajar matematika. Begitu juga dengan peserta didik dengan gaya belajar kinestetik. Sama seperti yang tadi, peserta didik ini juga mengaku tidak dapat memahami materi matematika dengan baik dan juga merasa kesulitan dalam belajar matematika. Nah, hal tersebut terjadi karena kebutuhan belajar sesuai gaya belajar peserta didik belum terfasilitasi dengan baik, di mana pembelajaran biasanya menggunakan metode ceramah. Kemudian, sumber belajar yang digunakan adalah dari buku. Buku biasanya hanya dapat memfasilitasi peserta didik dengan gaya belajar visual saja. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu inovasi untuk memfasilitasi seluruh gaya belajar peserta didik dalam satu rangkaian pembelajaran. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akses kebutuhan belajar yang beragam dan mengurangi hambatan belajar. Oleh karena itu, di sini saya merancang pembelajaran dengan berbagai variasi kegiatan dan juga penggunaan media sebagai berikut. Yang pertama, untuk memfasilitasi peserta didik dengan gaya belajar visual, digunakan lembar kegiatan peserta didik. Kemudian, untuk memfasilitasi peserta didik dengan gaya belajar auditori, dilakukan kegiatan diskusi dan juga menyanyi. Untuk memfasilitasi kegiatan peserta didik dengan gaya belajar kinestetik, digunakan media manipulatif berupa kotak dan juga sedotan. Nah, pembelajaran yang saya rencanakan ini akan saya lakukan di kelas 7A dengan topik perbandingan berbalik nilai. Tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi informasi dari masalah kontekstual tentang perbandingan berbalik nilai dengan tepat, memodelkan masalah kontekstual dari kegiatan yang telah dilakukan dengan tepat, menyelesaikan masalah kontekstual tentang perbandingan berbalik nilai dengan tepat, dan juga menarik kesimpulan tentang konsep perbandingan berbalik nilai dengan tepat. Model pembelajaran yang digunakan adalah Problem-Based Learning atau PBL. Di sini adalah langkah kegiatannya. Pada kegiatan pendahuluan, dimulai dengan berdoa, kemudian mengecek kehadiran peserta didik, kemudian peserta didik menerima informasi tentang pembelajaran yang akan dilaksanakan, kemudian disampaikan tentang kompetensi, ruang lingkup materi, tujuan, manfaat, langkah pembelajaran, dan juga metode penilaian yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, guru memberikan persepsi tentang materi pecahan senilai. Pada kegiatan inti, langkah pertama yaitu pada orientasi masalah, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Kemudian, dibagikan LKPD dan peserta didik mencermati langkah-langkah kegiatan yang ada pada LKPD. Pada langkah kedua yaitu mengorganisasikan siswa untuk belajar, peserta didik mencermati masalah pada kegiatan yang dilakukan, kemudian peserta didik secara berkelompok melakukan kegiatan dengan media kotak dan sedotan sesuai langkah kegiatan yang disajikan dalam LKPD.
Pada langkah ketiga, yaitu membimbing penyelidikan individual maupun kelompok, peserta didik berdiskusi untuk menjawab pertanyaan yang disajikan dengan mengidentifikasi informasi berdasarkan data yang telah diperoleh. Peserta didik kemudian menuliskan kesimpulan yang diperoleh tentang perbandingan berbalik nilai pada LKPD. Pada langkah keempat, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya, peserta didik menyampaikan hasil kerja kelompoknya secara lisan di depan kelas, kemudian kelompok lain memberikan tanggapan dari hasil presentasi kelompok sebelumnya. Pada langkah kelima, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, guru mengevaluasi proses pemecahan masalah yang telah dilakukan siswa, kemudian peserta didik menarik kesimpulan tentang konsep perbandingan berbalik nilai. Setelah menarik kesimpulan tadi, guru memberikan penguatan melalui kegiatan bernyanyi. Pada kegiatan penutup, guru memberikan soal kuis yang digunakan sebagai asesmen formatif, kemudian guru memberi penguatan materi yang telah dipelajari, memberi arahan terkait rencana pembelajaran pada pertemuan selanjutnya, kemudian menutup pembelajaran dengan salam. Di sini ditampilkan LKPD yang digunakan. Jadi pada kegiatan 1, guru memberikan 24 sedotan dan juga 4 wadah kepada siswa. Kemudian diberikan instruksi langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan, seperti terlihat pada gambar. Awalnya peserta didik diminta untuk mengambil 2 wadah, kemudian memasukkan seluruh potongan sedotan tadi ke dalam 2 wadah itu sehingga setiap wadah memiliki banyak potongan sedotan yang sama. Kemudian kegiatan diulangi lagi dengan 3 wadah, diulangi lagi dengan 4 wadah. Nah, di sini peserta didik kemudian menyimpulkan bagaimana jika wadahnya semakin banyak, bagaimana banyak potongan sedotan yang ada dalam setiap wadah. Nah, disitulah peserta didik dapat menyimpulkan tentang konsep perbandingan berbalik nilai, di mana ketika banyak wadahnya semakin bertambah, maka banyak potongan sedotan dalam setiap wadahnya akan semakin berkurang. Kemudian, pada kegiatan 2 disajikan masalah kontekstual yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa tentang seorang peternak sapi di Gunung Kawi, seperti terlihat pada gambar. Kemudian ini adalah media kotak dan sedotan yang kami gunakan. Jadi di sini terdapat kotak warna-warni dengan potongan sedotan warna-warni. Kemudian peserta didik menggunakan media ini sesuai instruksi pada LKPD yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam pembelajaran, peserta didik juga melakukan diskusi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam LKPD. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi, peserta didik juga diajak untuk menyanyi. Hal ini untuk memberikan penguatan saja kepada siswa tentang konsep perbandingan berbalik nilai. Ini adalah kuis untuk asesmen formatif yang diberikan kepada peserta didik, terdiri dari 2 soal. Yang pertama tentang konsep perbandingan berbalik nilai, dan yang kedua tentang masalah tentang perbandingan berbalik nilai. Ini adalah dokumentasi ketika siswa menyelesaikan kuis. Nah, setelah dilakukan perencanaan tadi, kemudian sudah dilaksanakan pembelajaran di dalam kelas, ternyata output di lapangannya yang terjadi adalah, yang pertama, seluruh rancangan kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Kemudian peserta didik antusias dan responsif selama mengikuti pembelajaran. Selanjutnya, penggunaan media kotak dan sedotan ini menarik perhatian peserta didik. Peserta didik bersemangat ketika menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan media. Sebagian peserta didik dapat menggunakan media dengan baik sesuai dengan petunjuk pada LKPD, tapi terdapat beberapa peserta didik yang bingung karena tidak membaca petunjuk dengan seksama, tapi dapat teratasi dengan baik. Nah, media yang digunakan ini digunakan untuk bermain ketika kegiatan sudah selesai, sehingga siswa tidak fokus pada kegiatan selanjutnya. Hal ini adalah hal yang perlu diperbaiki pada pembelajaran berikutnya.
Masalah kontekstual dalam LKPD juga menarik minat peserta didik karena sesuai dengan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembelajaran ini, terdapat satu kelompok yang menjawab salah tetapi tidak ditanggapi. Guru kurang memberi penekanan terhadap hasil diskusi. Nah, disinilah refleksi terhadap diri saya, karena saya kurang memberikan penekanan terhadap hasil diskusi, sehingga miskonsepsi pada peserta didik tadi bisa terlewat oleh saya. Selanjutnya, kegiatan bernyanyi ini membuat peserta didik antusias dan mudah mengingat. Jadi ketika diajak untuk bernyanyi, peserta didik itu sangat semangat. Berdasarkan hasil kuis, 28 dari 31 anak mendapatkan skor di atas 75. Hal ini menunjukkan hasil asesmen formatifnya menunjukkan hasil yang baik. Sebagian peserta didik telah menjawab benar pada soal tentang konsep perbandingan berbalik nilai. Hanya ada 2 peserta didik yang menjawab salah pada soal tentang konsep perbandingan berbalik nilai. Kemudian, beberapa peserta didik menjawab salah pada soal nomor 2 karena belum dapat memahami maksud soal pada kalimat membeli lagi 2 ayam. Adapun hal yang saya pelajari dari pembelajaran ini adalah penggunaan berbagai kegiatan dan media dalam pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik dapat membantu peserta didik belajar dengan maksimal. Hal ini terlihat dari antusiasme peserta didik dan hasil kuis yang baik. Pengelolaan kelas merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan dan dikuasai oleh guru ketika mengajar. Guru perlu menguasai alur pembelajaran dengan baik, menampilkan performa yang baik, perhatian terhadap setiap hal yang terjadi di dalam kelas, sehingga tidak ada miskonsepsi yang terjadi pada peserta didik, tetapi luput dari perhatian guru, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya. Tips yang bisa saya berikan kepada masyarakat apabila berhadapan dengan siswa dengan karakteristik yang sama adalah gaya belajar yang beragam perlu difasilitasi dengan baik untuk mengurangi hambatan belajar peserta didik. Pembelajaran tidak boleh hanya mengakomodasi salah satu gaya belajar saja. Selain dengan merancang kegiatan dan media yang beragam, guru juga dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Guru juga dapat memanfaatkan platform berbasis teknologi seperti Kahoot, Quizizz, Mentimeter, dan sebagainya dalam pembelajaran. Pengawasan terhadap penggunaan media pembelajaran itu juga harus dilakukan agar tidak mengganggu fokus pada pembelajaran. Media dapat ditarik ketika telah selesai digunakan, agar tidak digunakan sebagai mainan seperti yang telah terjadi tadi. Guru harus memastikan pemahaman yang diperoleh siswa benar, dengan memberikan penekanan dan penguatan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang best practice ini. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu saya selama kegiatan PPL 1 maupun dalam perkuliahan pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.